moderator. Terima kasih pada teman-teman di Komnas, teman-teman juga di mungkin ada dari Itagi juga, teman-teman di Komda, Rumah Sakit Sentinel, dan Focal Point. Saya sekarang diberi kesempatan untuk memberikan teman-teman tentang bahasa Inggrisnya enak nih. Monitoring and responding to adverse event of special interest. Di Indonesia kan jadinya begini, memantau dan menanggapi kejadian ikutan dengan perhatian khusus. Ini kita belum dapat padanan katanya yang tepat, mohon maaf. Nanti mungkin dalam beberapa waktu mendatang kita bisa bicarakan secara mendalam untuk bahasa Indonesia yang baik dengan benarnya. Slide berikutnya. Jadi kami harap nanti para teman sejawat bisa menyampaikan definisi KIPK dan menjelaskan aplikasi praktisnya untuk ini juga kan bahasa Indonesia jadi nggak enak dalam kita menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara mungkin ya. Kemudian kita harus bisa menjelaskan proses implementasi KIPK melalui surveillance. Surveillance-nya untuk KIPK ini surveillance aktif. Kemudian kita tahu bahwa surveillance yang kita lakukan selama ini ya kita Komnas KIP itu udah dari tahun 98 kita melakukan utamanya surveillance pasif. Namun ada juga beberapa yang kita lakukan surveillance aktif, ada beberapa post marketing surveillance. Nah, khusus untuk KIPK ini kita lakukan nanti secara aktif. Kemudian kita akan menerapkan KIPK ini pada populasi khusus dan situasi unik ya. Ini susah kan bahasa Indonesianya ya. Nanti kita akan lebih menggunakan bahasa Indonesia yang lebih ramah barangkali. Slide berikutnya. Jadi nanti saya akan sampaikan perbedaan antara KIPI dan KIPK, kemudian menerapkan apa itu konsep surveillance aktif, kemudian kita bagaimana implementasi KIPK di tingkat lapangan, dan bagaimana KIPK dalam situasi khusus. Slide berikutnya. Nah, sekarang kita kembali nih ya, kita pahami pelan-pelan. Jadi ini kejadian ikutan dengan perhatian khusus. Artinya sama dengan definisinya, KIPI tentunya KIPK merupakan peristiwa medis. Namun berbeda dengan definisi KIPI, ini telah ditetapkan. Siapa yang menetapkan? WHO. Siapa itu WHO? Organisasi Kesehatan Dunia. Apakah milik seseorang atau milik satu negara? Bukan. Namun kesepakatan para pakar yang kompetensinya terkait dengan vaksinologi. Jadi menetapkan penyakit laboratorium karena potensi terkait, bukan certain, bukan konsisten. Namun akan diamati, akan dipantau, tentunya secara cermat, lalu kita konfirmasi dengan kajian studi. Ya, katakanlah misalnya nanti ada listnya itu, ada yang riwayat vaksinasi, ada yang riwayat tidak divaksinasi. Nanti dibandingkan, kalau dari list-list itu ternyata lebih banyak pada yang tidak divaksinasi, artinya ini bukan KIPI vaksin COVID. Ya, jadi teman-teman mohon paham, KIPK ini bukan KIPI COVID. KIPK ini daftar yang diberikan oleh WHO, akan kita survei selama setahun, apakah ada kaitan secara kausa dengan vaksin baru ini. Mudah-mudahan teman-teman paham. Slide berikutnya. Jadi untuk itu kita tidak menunggu, namun kita lakukan secara aktif, ya, karena nanti akan ada klasifikasinya. Apakah ini memang ada kaitannya KIPK ini dengan imunisasi? Kita dapat buktikan atau sebagian besar terbukti, atau KIPK ini memang sudah diketahui dari fase 1, fase 2, fase 3. Ya, misalnya tadi anafilaksis pada Pfizer sekian per sejuta, anafilaksis pada Moderna sekian per sejuta. Nah ini gimana vaksin nanti yang kita teliti ini, misalnya vaksin Sinovac lebih tinggi sama atau ini? Ya.
Kemudian kekhawatiran teoritis berdasarkan imunopatogenis penyakit kan ADE ya, antibody dependent enhancement. Itu semua khawatir, teori berbagai macam. Nah kita ikuti nih nanti, lakukan surveillance aktif nih. Benar nggak sih pada yang divaksinasi lebih tinggi misalnya pada yang tidak divaksinasi. Terus kekhawatiran teoritis terkait dengan replikasi virus selama infeksi COVID, ya. Nah, ini juga semua teori-teori kita anggap itu patut untuk diamati dan kita lihat secara ilmiah, secara ketat nanti selama setahun apakah memang lebih banyak pada yang divaksinasi. Lalu kekhawatiran secara teoritis karena udah ada di preclinical trial. Ya, kan kalau kita lihat sih preclinical trial dari vaksin-vaksin yang telah dilihat WHO nggak ada pada hewan ada kejadian ikutan fase imunisasi yang berat atau mengkhawatirkan. Slide berikutnya. Nah ini daftarnya. Slide berikutnya. Ini daftarnya. Anafilaksis, vaccine associated enhanced disease, multi-inflammatory syndrome pada anak, sindrom kesulitan pernapasan akut, cedera kardiovaskular akut, gangguan koagulasi, trombositopeni, cedera ginjal akut, cedera hati akut, Guillain-Barré syndrome atau ADEM, meningitis aseptik, meningoencephalitis, kejang umum, peripheral facial nerve palsy, anosmia agusia, chilblain vasculitis kulit organ tunggal, erythema multiforme, alopecia. Nah ini akan kita pantau, namun tidak dilakukan di seluruh tempat, namun di Rumah Sakit Sentinel. Ada 14 rumah sakit yang hadir pada pagi ini juga ya, yang akan melakukan pemantauan. Slide berikutnya. Akan dicatat. Kemudian identifikasi untuk dilihat mana yang divaksin, mana yang nggak divaksin. Jadi kalau KIPI, mulainya dari imunisasi, ada gejala, langsung dicatat. Kalau KIPK, listnya telah ditentukan yang tadi, yang saya sampaikan sebelumnya, lalu kita catat. Karena nanti akan dikonfirmasi, dikaji oleh Komnas dan Komda. Jadi ngapain pengumpulan informasi pada KIPI, semua kejadian setelah imunisasi ditentuin, diklasifikasi, ada kausalitas atau enggak, serius atau enggak. Ya, kemudian kalau untuk KIPK, penyakit laboratorium dikumpulkan dan nanti akan ditentukan apakah terkait atau enggak. Kalau KIPI identifikasinya ya pelaporan spontan, surveillance pasif. Kalau si KIPK surveillance aktif ya, melalui health record ya, kita ketemu di poli, kita lihat di bangsa ya, dan ada satu petugas khusus ya yang mencatat dan melaporkan. Slide berikutnya. Jadi KIPI tentunya penting ya. Kalau KIPK ini katanya lebih penting tuh jadi sebutnya kritis ya, sebetulnya ya kurang tepat juga ya. Kritisi enggak, cuman kita pengen tahu sebetulnya. Jenis pelaporannya tadi pasif, kalau KIPK aktif. Semua untuk KIPI kita telah latih. Nah sekarang kita pun semua untuk KIPK kami secara bertahap melatih. Tentunya Rumah Sakit Sentinel telah selesai pelatihannya dan akan dilakukan junjungan. Penggunanya siapa nanti datanya? Kalau di KIPI semua petugas kesehatan, terusnya manajer PPI, Badan POM, ya, mitra-mitra lainnya. Kalau di KIPK tentunya semua juga, ya, dan akan dipelajari, ya, karena akan dibuat apakah ini jadi KIPI COVID atau enggak. Asumsinya ini enggak, ya, asumsinya KIPK ini tidak KIPI COVID. Tapi kita buktikan setelah setahun. Bagaimana? Slide berikutnya. Jadi teman-teman sudah paham, kalau biasanya kita pasif menunggu laporan, kalau sekarang kita mencari, namun bukan mencari yang divaksin atau mencari yang tidak divaksin, kita mencari penyakit atau mencari tadi lab atau enggak, ya. Terus kita kumpulkan informasi yang selengkap-lengkapnya dan seakurat-akuratnya untuk kita lihat apakah ada faktor risiko, ya. Slide berikutnya.
Jadi apa manfaatnya? Ya, untuk melihat sinyal itu, ya, apakah benar nih anafilaksisnya lebih banyak pada yang divaksin dibandingin sama yang nggak divaksin, ya. Kita udah punya angka tuh, Pfizer sama AstraZeneca. Lalu apa ada tingkat kejadian tertentu pada populasi tertentu nih selama setahun ini? Apa risikonya? Ya, untuk itu kita perlu pantau secara cermat. Slide berikutnya. Jadi dengan sistem aktif ini, jadi KIPK yang sebelum dimulainya pengamatan dapat dicari, ya. Jadi kan kita mulai vaksin COVID ini 13 Januari. Nah, kalau misalnya kita rencanakan ini Maret, jadi yang bulan Februari dan Januari itu bisa kita kumpulkan datanya, ya. Kalau yang KIPI serius, kita ada dalam list, kita kumpulkan datanya. Kalau ada pada kelompok tertentu, kita kumpulkan datanya, ya. Dan karena memang banyak ini vaksinasi, tentu kita mudah-mudahan mendapatkan data yang banyak. Slide berikutnya. Jadi slide berikutnya. Jadi ini adalah surveillance melengkapi yang sudah ada. Tadinya sudah ada pasif, sekarang kita tambah aktif. Jadi kita bisa menentukan risiko pada populasi yang divaksinasi COVID, ya pada kan sekarang kita baru umurnya 18 ke atas. Lalu data-data pada waktu fase 1, fase 2, fase 3 belum didapatkan, mudah-mudahan kita dapatkan melalui surveillance aktif ini. Kemudian kita menggunakan protokol yang sama, ini sedunia. Pedoman WHO-nya baru keluar kemarin 8 Januari ya. Jadi ini sama, bukan di Indonesia aja, bukan di Jakarta aja, di seluruh dunia. Ya, dan kita diberi bantuan oleh WHO, UNICEF dan tentunya dari Kemkes ya. Dan kita lakukan pelatihan supaya mengelola data, mengelola program dengan kuat. Dan tentu saja Komnas dan Komda terlibat karena kita dianggap mandiri, kita dianggap independen. Dan dengan demikian data nanti yang kita dapatkan tentunya akan kita sampaikan, ya, kan kita kumpulkan, kita bahas bersama-sama dan kita sampaikan bagaimana hasil. Slide berikutnya. Jadi semua kita kerahkan, ya, tenaga kesehatan, ya, sistem pelaporan, ya, tentunya berdasarkan etis juga tentunya, ya. Dan kerjasama yang penting, ya, terutama tentunya juga produsen, program, ya, ITAGI, organisasi-organisasi lain seperti WHO, UNICEF, Badan POM tentunya, Pusat Pharmacovigilance, ya. Dan semua kalau teman-teman ada yang mau meneliti silakan, namun tentunya harus diizinkan diproses kaji etiknya, ya, supaya dalam pengumpulan data dan menganalisis data sesuai kaidah-kaidah good clinical practice. Slide berikutnya. Jadi yang penting koordinasi, ya, koordinasi, dan ingat bahwa sebetulnya KIPK ini dilakukan di Rumah Sakit Sentinel. Saat ini baru 14 rumah sakit, ya. Jadi kita kerja bareng, kita kerja global, kita kerja ada koordinator regional, tentunya di tingkat nasional pun demikian, ya, sehingga kita mengelola survei ini dengan sebaik-baiknya. Slide berikutnya. Ya, dan ini data mudah-mudahan ya, kalau kita sudah biasa melakukan surveillance secara pasif, tentunya data-data inti harusnya mudah didapatkan, ya, nama merek vaksin, nomor lot, tanggalnya, jumlahnya, lokasinya, tempat vaksinasi, ya, data demografi, ya, tentunya itu pekerjaan yang memang rutin dan harus kita lakukan dengan cermat. Slide berikutnya. Kemudian untuk kepustakaan, ya, kita sudah tahu ada definisi kasus Brighton. Jadi nanti kalau teman-teman bisa mengunduh manual pedoman KIPK ini, teman-teman juga bisa mengunduh Brighton Collaboration untuk daftar dan definisi KIPI, sehingga kita seragam, mau dari Sabang sampai Merauke, definisi penyakit seragam, ya. Kemudian formulirnya tentunya harus diisi, karena yang saat ini 14 rumah sakit sentinel telah dilakukan.
pelatihan, ya. Kemudian Komda sama Komnas sudah terlatih untuk menginvestigasi, tentunya bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, bersama Dinas Kesehatan Provinsi, ya, dan kita harusnya mampu melihat signal atau klaster, ya, untuk melakukan studi. Kemudian ada tabel-tabelnya dan itu sudah disediakan, diupayakan singkat dan ringkas, ya. Dan nanti data-data dikumpulkan sehingga secara online, mudah-mudahan itu memudahkan juga untuk analisis, mudah untuk mengkaji. Jadi semua kita siapkan, mudah-mudahan pedoman kita duluan dibandingkan pedoman juknisnya WHO. Mudah-mudahan juknis kita yang meskipun dipersiapkan dengan sebaik-baiknya tapi pasti penuh dengan kekurangan, dapat jadikan acuan juga bagi negara-negara lain. Ya, kami sudah melakukan pelatihan, kami sudah melakukan kajian, pelatihan kajian, ya, sehingga mudah-mudahan pemantauan KIPK ini dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Slide berikutnya. Jadi dengan data yang lengkap tentu kita nanti dapat ringkasan data, ya, kita dapat demografi, kita dapat mengadakan studi epidemiologi yang baik sehingga kita bisa menjamin masyarakat bahwa apa yang terjadi, KIPK yang terjadi kemungkinan besar memang tidak terkait, ya. Demikian pula ini untuk menguatkan sistem pharmacovigilance, ya, regulasi untuk menjamin keamanan obat atau keamanan vaksin, ya. Ini semua ada datanya, ya, ada datanya sehingga teman-teman tinggal melihat kalau ingin mempelajari lebih dalam, ya, baik definisi maupun apapun yang dibutuhkan, ya. Slide berikutnya. Jadi nanti akan ada surveillance aktif di 14 rumah sakit Sentinel ini. Datanya bisa prospektif atau bisa retrospektif karena nanti surveillance itu dilakukan mulai 1 Maret. Tentunya yang data 13 Januari sampai dengan 1 Maret akan dicari. Sedangkan sambil berjalan setiap tadi dari daftar list itu akan dicatat untuk dilaporkan ke petugas di rumah sakit, kemudian dimasukkan ke dalam sistem, nanti Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dapat mengakses, Dinas Kesehatan Provinsi dapat mengakses, Komda bisa mengakses, Komnas bisa mengakses, kemudian kita kaji, kemudian kita laporkan juga ke WHO. Slide berikutnya. Dengan monitoring ini secara cohort, dengan data yang terkumpul secara elektronik dan definisi kasus yang sama, maka kita akan mendapatkan informasi, ya, yang lengkap dan akurat, ya. Semua alurnya sudah disiapkan sehingga teman-teman yang di Rumah Sakit Sentinel khususnya atau teman-teman lain di Komda, di Focal Point yang menemukan, kemudian silakan merujuk ke Rumah Sakit Sentinel ini untuk didapatkan data yang sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya. Sehingga kita akan mendapat jelas gambaran tentang KIPK ini apakah terkait dengan vaksin atau tidak. Slide berikutnya. Jadi dengan kenapa kita lakukan hanya di beberapa rumah sakit? Karena kita inginkan datanya kualitasnya tinggi, ya, supaya dapat terdeteksi adanya sinyal dan bisa memberikan alternatif pemecahan masalah. Namun kekurangannya tentu saja ada, ya, karena memang hanya di rumah sakit, ya. Jadi barangkali tidak lengkap, ya. Ada juga mungkin di daerah-daerah lain. Tapi kita sudah upayakan rumah sakit yang terpilih, ya, rumah sakit itu yang cepat tanggap, rumah sakit yang datanya lengkap, rumah sakit yang rekam mediknya elektronik, yang spesialisnya lengkap, ya, sehingga mudah-mudahan kekurangan ini dapat kita atasi. Slide berikutnya. Ya, jadi kita sudah dapatkan rumah sakit yang komit, yang representasi daerahnya, kemudian tentunya mempunyai sumber daya manusia yang handal, pernah pengalaman dengan surveillance sebelumnya, kemudian mempunyai itu rekam medik elektronik. Ya.
Slide berikutnya. Nanti kita akan Komnas dan Komda dilatih ya untuk menganalisis data ini, dan kemudian kita bandingkan nih yang divaksin sama yang nggak divaksin yang ada di list KIPK ini ya. Terus kita lihat data epidemiologi baik nasional, regional, global, benar nggak ini yang kita survei ini terkait dengan vaksin COVID yang baru ini. Slide berikutnya. Kemudian tentu saja data dari sistem surveillance passive keeping juga akan dilihat ya. Namun karena metode pengelolaan berbeda ya kita analisisnya secara berbeda ya, dan kita harus analisis secara terpisah. Slide berikutnya. Jadi untuk itu kita harus melakukan perencanaan, anggaran ya, teknis pelaksanaan ya, semua kita koordinasikan ya. Jadi kapasitasnya harus dimantapkan agar dapat melakukan surveillance ini ya. Kita telah melakukan webinar dengan WHO Siaro. Hari ini kita mengadakan webinar nasional, dan mudah-mudahan langkah-langkah selanjutnya kita akan lebih fokus pada teman-teman di Komda dan di Focal Point. Jadi definisi kasus sudah ada ya, tinggal diunduh nanti. Jadi tentunya ditentukan oleh DPJP ya, DPJP karena ini bukan KIPI, ini adalah penyakit atau lem ya. Kemudian kita upayakan definisi kasusnya disederhanakan, namun tetap memakai ICD, formulirnya juga diringkas supaya mudah, user friendly, sehingga gampang dilaporkan secara elektronik ya. Slide berikutnya. Jadi nanti ada beberapa formulir, namun ini khusus buat Rumah Sakit Sentinel ya. Mereka telah dilatih, nanti kami akan konfirmasi lagi di tempat. Dan teman-teman di Dinas Kesehatan, Kabupaten, Dinas Kesehatan Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dimintakan untuk membantu kami melakukan investigasi. Ya, kalau dapat data dari Rumah Sakit Sentinel, kita lakukan investigasi kalau perlu bersama-sama dengan Komnas dan pelaksanaan Komnas, karena tugas Komnas dan Komnas sebetulnya causality assessment ya, dan causality assessment pun formatnya sudah disesuaikan dengan protokol yang disampaikan oleh WHO. Slide berikutnya. Jadi teman-teman, surveillance aktif ini melengkapi surveillance pasif yang biasa kita lakukan selama ini, surveillance KIPI, dan kita bisa aplikasikan sambil memantau ke depan di beberapa rumah sakit di Indonesia, dan memakai sistem data elektronik. Tentunya kita pilih KPK ini karena dianggap sekarang prioritas kita untuk memantau vaksin baru, dan tentunya protokol dan perangkat khusus dari WHO telah kita adaptasi sehingga kita bisa digunakan di semua level di Fasiankes di Indonesia. Slide berikutnya, ini beberapa referensi, mudah-mudahan teman-teman bisa melink sehingga lebih paham lagi mengenai KIPK ini. Dan saya kira ini slide saya terakhir, saya ucapkan terima kasih. Dan mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, mudah-mudahan nanti dalam chat kita bisa memantapkan pengertian tentang KIPK ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera kita semua. Saya kembalikan ke Dr. Berni atau Dr. Mas Siti sudah ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Hiki atas penjelasannya. Saya kira ini materi yang sangat penting sekali untuk dipahami. Dengan semakin bertambahnya jumlah dosis vaksinasi yang diberikan, maka concern mengenai hal ini juga tentu akan semakin meningkat. Baik, kita akan menginjak ke materi berikutnya. Mohon maaf tadi saya agak terlambat. Terima kasih Dr. Berni sudah menggantikan. Ada perubahan susunan acara, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang terkait dengan imunisasi saat ini merupakan orang-orang yang paling mobile, sehingga setiap menit bisa terjadi perubahan-perubahan yang mendadak.
tapi semuanya bertujuan dengan baik. Jadi termasuk sekarang kita ada perubahan jadwal susunan acara. Kita akan memajukan jadwal materi yang tadinya ketiga menjadi kedua, yaitu juga materi yang sangat penting, dan saya kira ini materi yang juga baru,